السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa terasa jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di sebuah gerbang terakhir di bulan suci Ramadan, dan kita sudah berada di depan pintu. Tinggal 2 hari ke depan, bahkan ada yang sehari ke depan kita akan melaksanakan Qiyam Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah yang sangat kita nantikan, yaitu ini merupakan grand final, puncak-puncaknya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwa amal itu tergantung pada akhirnya. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan ini yang lebih spesifik, jemaah. Bagaimana kita menuntaskan di dalam kehidupan kita. Seorang yang semangat, jemaah, beribadah di hari pertama, beribadah di hari kedua, dan seterusnya. Lalu dia tersungkur lelah beribadah di malam ganjil, di malam kedua satu, dia sudah lelah, sudah capek, sudah nggak mau lagi melaksanakan Qiyam Ramadan. Bahkan di puncak-puncak malam-malam ganjil, di malam terakhir, malam 27, 28, maka jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dikhawatirkan tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan keberuntungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hari ini adalah hari-hari terbaik kita, jemaah. Karena para sahabat, para tabi'in, bagaimana menyikapi di 10 hari terakhir, beliau sangat bersemangat, dan para sahabat sangat bersemangat untuk mendapatkan malam-malam kemuliaan. Sebagaimana Abu Usman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu yu'azzamuna 13 al-ashr al-awakhir fi Ramadan wal 'ashr al-awwal min Dzulhijjah wal 'ashr al-awwal min Muharram. Bahwasanya mereka para sahabat, para tabi'un, para ulama terdahulu mengagungkan 30 hari. 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan 10 awal di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dan para tabi'un terdahulu memuliakan 3 fase ini. Memuliakan 3 fase yang berisi 10 hari. Puncaknya di hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tips agar kita bisa sukses untuk bisa meraih kemuliaan, meraih ampunan Allah, meraih Lailatul Qadar. Yang pertama, jamaahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita maksimalkan
Yang pertama adalah perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbanyak istighfar, berbanyak taubat kita. Karena di titik ini, ya, kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mempunyai semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita dikhawatirkan gagal karena lantaran kita banyak bermaksiat. Ya. Misalkan ketika kita 20 hari pertama kita banyak melakukan kemaksiatan, ya, dan 10 hari terakhir kita tidak akan mendapatkan sebuah kemenangan dan keberuntungan, ya. Bahkan hari-hari terakhir kita bisa, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa dia ghibah 20 hari pertama, ya, pasti di hari terakhir dia akan, ya, ghibah terus, ya, seperti itu, ya. Dia akan malas dan sebagainya, melakukan maksiat sebagainya. Karena keburukan itu jamaah Allah Subhanahu wa taala merupakan mata rantai. Ya. Merupakan mata rantai. Ya. Mata rantai itu ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan putus. Ya, pasti akan putus, ya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita berbanyak, ya, banyak melakukan dosa, maksiat, ya, dan ini akan membuat kita tidak bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di surat Al-Qalaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia. Maka ketika kita masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan jemaah, dengan mengharapkan pertolongan Allah, ya, kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingin mendapatkan husnul khatimah, kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pasti Allah akan wujudkan itu jemaah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa bertawakal kepada Allah akan berikan jalan kemudahan. Allah akan berikan jalan pertolongan. Ya. Maka saudaraku, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita yang agar setiap kita selesai salat, ya, kita meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekuatan dalam ibadah kita. Ya. Sebagaimana doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya, sehingga aku bisa berzikir kepadamu, ya, aku bisa bersyukur kepadamu, ya, kemudian aku bisa memperbaiki ibadah kepadamu, ya Allah. Ya. Maka ini jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak, ya, bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita selipkan doa kita setiap kita sholat, ya, setiap kita mau berbuka, setiap kita, ya, menjelang sahur dan sebagainya, kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih malam-malam kemuliaan. Kemudian yang terakhir jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah kita berhusnuzan kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala, ya, ketika kita masuk di 10 hari terakhir, kita sudah suzon kepada Allah. Ya, capek-capek ibadah, doa enggak dikabulkan. Ya. Sehingga ini yang menyebabkan kita, ya, bisa kalah, malas, dan timbul penyakit-penyakit hati sebagainya. Maka kiat yang terakhir ini diamalkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu tergantung pada prasangka hamba. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhusnuzan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ya. Ketika kita minta mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita malam tersebut. Akan sukses mendapatkan malam tersebut.
Ya, ketika kita minta husnul khatimah, kita berhusnuzan kepada Allah, Allah akan berikan ya husnul khatimah tersebut. Karena kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inna khairan fa khair. Ya, wa inna syarran fa syarr. Bahwasanya kalau prasangka itu baik, maka hasilnya ya akan baik jemaah Allah Subhanahu. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka ya kita akan mendapatkan keburukan tersebut jemaah Allah Subhanahu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan, kita berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Kita minta ampun kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba yang sangat lemah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk 10 hari terakhir dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita ketika kemudahan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala untuk singkat ini semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat